Gadis itu melihat sendiri seorang wanita desa menukar bayi kakaknya. Saat wanita itu pergi menghapus rekaman CCTV. Sebagai bibi dari bayi tersebut, ia segera menukarnya kembali diam-diam. Wanita desa yang tidak tahu apa-apa langsung mengurus keluar dari rumah sakit keesokan harinya. Ia mengira bayi di pelukannya adalah anak orang kaya, sedangkan anak kandungnya berada di kereta bayi, siap menjalani kehidupan mewah. Dengan penuh kegembiraan, ia kabur dari rumah sakit. Tanpa melihat dua kali langsung menjual bayi di pelukannya kepada sindikat perdagangan anak. Padahal bayi itu adalah anak kandungnya sendiri. 18 tahun pun berlalu dengan cepat. Anak kandung orang kaya selalu tumbuh di sisinya. Sedangkan sang bibi yang menyimpan rahasia diam-diam bersiap melanjutkan kuliah ke luar negeri. Selama ini ia tidak pernah mengungkit konspirasi masa lalu. Karena rencana wanita desa itu sebenarnya gagal total. Sebelum pergi, ia berpesan pada keponakannya untuk belajar dengan giat. Lalu buru-buru pergi ke bandara. Namun baru saja ia pergi, anak wanita desa itu datang ke rumah. Langsung mengatakan bahwa dirinya adalah anak kandung yang sebenarnya. Lalu menunjukkan rekaman CCTV dari 18 tahun lalu, yang memperlihatkan proses penukaran bayi oleh wanita desa. Pasangan suami istri itu langsung panik. Mereka segera membawa gadis itu masuk ke rumah besar, tanpa menyadari bahwa rekaman itu tidak memperlihatkan momen penting ketika sang bibi menukar kembali bayi-bayi itu. Ditambah gadis itu berpura-pura sedih dan teraniaya. Sang ibu kaya langsung percaya sepenuhnya. Tanpa ragu menyerahkan kamar dan pakaian anak kandungnya. Semuanya diberikan pada gadis licik itu. Gadis yang sebelumnya paling disayang, tiba-tiba jatuh ke jurang penderitaan. Sikap kedua orang tuanya berubah total. Ia mulai curiga apakah dirinya anak pungut. Beberapa hari berikutnya, ia seperti pembantu rumah tangga, mengurus semua urusan rumah besar. Sementara gadis licik itu mendapat semua kasih sayang orang tua. Dengan berlinang air mata gadis itu menerima semuanya. Karena ia tahu tidak bisa bertahan hidup jika meninggalkan rumah. Namun sebesar apapun ia mengalah. Gadis licik itu tetap tidak membiarkannya tenang. Bahkan sengaja pamer baju baru di depan wajahnya. Lalu memaksanya melihat saat ia mencoba pakaian itu. Dengan menahan rasa malu gadis itu menunduk diam. Namun tangannya tiba-tiba ditarik paksa. Gadis licik itu berteriak dengan mata merah. Bahwa kehidupan 18 tahun itu seharusnya miliknya. Menyuruh gadis itu sadar diri. Dan segera keluar dari rumah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Gadis licik itu langsung berubah ekspresi. Merebut mangkuk dari tangan gadis itu. Berteriak bahwa dirinya tidak mau disakiti. Lalu memecahkan mangkuk di lantai. Kemudian pura-pura tangannya terluka. Sang ibu turun ke bawah. Melihat kejadian itu, tanpa berpikir panjang langsung mendekat, dan memarahi anak kandungnya yang sudah diasuh 18 tahun. Ayahnya bahkan menampar gadis itu dengan keras. Pasangan suami istri itu mulai mengungkit masa lalu. Mengatakan sejak kecil gadis itu tidak mirip mereka. Pasti anak orang lain. Lalu memaksa gadis itu berlutut di ruang tamu selama 3 hari 3 malam. Sementara gadis licik hanya luka kecil di jarinya. Ayahnya sampai marah besar mengangkat botol dan melemparkannya ke arah gadis itu. Sambil mengumpat menyesal telah membesarkannya. Saat wajah gadis itu berlumuran darah dan air mata. Hampir pasrah menerima semuanya. Tiba-tiba wali kelasnya datang ke rumah.